Kita percaya kematian itu setelah kita mati justru masuk surga. Nah pertanyaannya, kalau kita masuk surga kenapa kita takut mati? Kedua, kalau orang yang kita kasih itu mati, pasti masuk surga, kenapa kita bersedih? Nah, waktu ayah saya meninggal, seminggu sebelum ayah saya meninggal, saya udah diskusi. Bukan seminggu, sebulan itu ya, karena saya di luar kota waktu itu, saya udah menjadi seorang hamba Tuhan. Terus ayah saya ini udah cancer, tetapi tidak mau ke dokter, didoakan juga nggak mau. Loh, kenapa papi? Loh, papi sudah siap kok, usianya baru 52. Loh, papi sudah siap kok, kami baru menikah, saya baru menikah dulu ya. Loh, tapi kan papi akan berguna kalau hidup, sehingga kami bisa belajar. Mau belajar apa lagi? Nah, pokoknya dia begitu berargu yang tepat, yang dia omongkan tepat. Terus kurang seminggu meninggal, wah hati saya itu galau sekali, saya sedih sekali, saya menangis kurang seminggu. Tetapi di malam itu, saya satu malam tuh ya, saya menangis itu. Karena saya tahu ayah saya pasti meninggal. Saya sudah dapat penglihatan. Posisi ayah saya meninggal itu saya sudah, jadi beberapa tahun sebelumnya saya sudah dapat penglihatan bahwa ayah saya akan meninggal dengan posisi seperti itu. Dan kemudian saya menangis. Sampai malam itu saya merelakan. Nah, kalau mau jujur, saya percaya nggak ayah saya itu masuk surga? Oh percaya, dia sudah siap. Berbahagialah orang yang dikasih tahu sama dokter, umurmu tinggal 4 bulan lagi. Oh itu bahagia. Artinya selama 4 bulan, kamu siap-siap. Bereskan hatimu, bereskan dosa-dosamu, bereskan semua ganjalan hidupmu dengan orang lain, dalam 4 bulan itu harus selesai. Sebisa mungkin itu. Artinya kita punya waktu. Tetapi kalau yang lagi sehat, tiba-tiba disambar geledak mati. Waduh, dia kan nggak sempat beres-beres. Jadi dia nggak tahu kapan dia mati kan. Berbahagialah orang yang tahu kapan dia mati. Ya kan? Justru kita kan pengen tahu kapan kita mati. Begitu dikasih tahu dokter, umurmu tinggal 2 minggu lagi. Wah, nangis kita. Nangisnya nangis galau. Harusnya bahagia. Wah, terima kasih dokter. Terima kasih. Saya akan bersiap-siap. Serius ya. Banyak orang yang nggak bisa. Nggak bisa untuk mewujudkan apa yang dia percaya. Munafik banget ya. Munafik banget. Kita ngomongnya percaya, tapi begitu dikasih tahu mati, wah kita malah, Tuhan, apa salahku? Terus Tuhan berkata dalam badai, wah tenan. Jangan tanya salah kita apa ya, banyak. Yang tanya bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau beritahu hari kematianku sehingga aku bisa bersiap-siap untuk membereskan semua ganjalan di hatiku. Sehingga aku datang kepadamu dengan hati yang lapang. Harusnya begitu toh. Nah, itu yang dilakukan oleh ayah saya. Dan malam itu saya dapat breakthrough. Ya, wah, udah gitu saya tenang. Terus seminggu kemudian ayah saya meninggal, saya ditelepon, saya lagi pelayanan. Saya cuma nanya, ini sudah meninggal atau belum? Kamu cepat pulang, cepat pulang, cepat pulang. Biasa kan, orang kan kalau ngasih kabar kematian begitu kan. Ini sudah kondisinya sudah tidak tertolong, cepat pulang. Saya sudah ngerti, ini kan saya lagi pelayanan nanggung. Isi saya waktu itu masih kuliah, masih selesaikan skripsinya. Tapi lagi ada bimbingan, ada segala macam lah, ada acara macam-macam. Saya bilang, ini sudah meninggal apa belum? Kalau sudah meninggal, saya pulangnya nanti malam. Kalau belum meninggal, saya sekarang pulang, 6 jam nyampe. Saya bilang begitu kan. Nah, dia sudah meninggal. Sudah, kalau sudah meninggal nanti malam saya pulangnya, tanggung. Soal ini saya selesaikan pelayanan, isi saya juga selesaikan ada praktek mengajar, lalu kami pulang sama-sama. Gitu. Udah enak. Sampai rumah malam satu jam 12 sampai jam 1. Ya, saya lihat ada pecinan, ada warung makan itu ya, enak. Warung makan pecinan itu enak. Terus saya duduk situ makan enak.
dijemput. Weh, mangan terus. Ya, kita menikmati lah mau apa. Masa mau nangis Bombay sepanjang jalan sambil itu. Saya ngelihat, wah pas udah lama nih nggak makan di warung makan ini. Wah saya makan di situ, saya menikmati. Dia datang, mau tak bungkusin. Wah dia sampai geli-geli. Ya udah makan, nggak usah makan sini aja dah. Nggak enak makan di sana. Ya udah kita makan sama-sama sama yang jemput saya itu. Udah sampai rumah, kita tenang-tenang senyum-senyum, tebar pesona. Ya salam-salam semua. Orang tenang semua, orang pada heran-heran semua ngelihat saya senyum-senyum. Kakak saya 2 datang, wah nangis, wah. Nah, ya gitulah. Padahal kakak saya itu ya tukang kelahi. Kadang-kadang mikir ya, badan kayak preman, hatinya rinto. Itu ya. Waktu itu saya hamba Tuhan, tenang-tenang senyum-senyum. Udah gitu matinya kan mau dikremasi. Wah, pendeta-pendeta Pentakosta aktivis-aktivis ngamuk tuh sama saya. Pendetanya pada nggak ada yang mau datang. Oh, itu dikremasi. Ini kekalahan orang Kristen katanya. Budulmu pengen kekalahan orang Kristen. Kalau kamu nggak mau berkati saya, doa sendiri. Saya juga pendeta kok. Tante saya juga pendeta. Sepupu saya juga pendeta. Udah kita layani sendiri. Tapi akhirnya ada pendeta guru agama saya waktu SMA. Ya, beliau kebetulan satu sinode dengan tante saya dan dengan sepupu saya. Dimintai tolong, datang. Gitu ya. Jadi kita menghadapi kematian itu dengan tenang, dengan sukacita, disiapkan, dengan gembira. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, kematian itu bukan hal yang menakutkan, tetapi yang kita nantikan. Itu bunuh diri saja. Nah, masalahnya nggak boleh bunuh diri. Kalau boleh mah udah bunuh diri dari kemarin saya. Masalahnya nggak boleh. Kita tidak boleh membunuh, termasuk membunuh diri sendiri. Jadi apa? Ya Paulus bilang, hidup adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Kalau hidup, ya hidup buat Kristus. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu hanya pindah. Nah pertanyaannya, mengapa kita kemudian menangis? Ya namanya orang mau pisah lama, ya pasti nangis dulu tuh. Saya mau berangkat ke Eropa saja, mami saya nangis kok, dipeluk, aduh, diunyuk-unyuk kepala saya, aduh, dipeluk roncong sekali nggak mau dilepas. Ya kan? Oh, Mi, bukan mau mati, Mi, mau ke Eropa. Ya, iya, tapi kan lama nggak ketemu. Begitu ya. Lama nggak ketemu. Nah, misalnya nih ibu-ibu yang anaknya berangkat ke Amerika, ya kan, mau berangkat ditangisi. Bukan mau mati tapi ditangisi ya karena lama nggak ketemu. Nah, gitu ya, beda ya. Cara berpikirnya, mentalitasnya itu kita balik. Kita hidupi iman kita. Kadang-kadang kita beriman tapi kita nggak menghidupi. Nah, bersukacitalah. Bahkan dalam segala hal, dalam segala hal bersukacitalah karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau saya lagi difitnah, saya paling seneng tuh. Saya langsung tatap-tatapan mesra dengan istri saya. Sebentar lagi mau dapat duit banyak. Serius, kalau saya lagi butuh sesuatu, Tuhan, ini alat-alatnya udah pada merebut semua. Tuhan, ini saya butuh iPad baru. Kemarin ya, iPad saya rusak semua itu. Waduh, hang semua. Aduh, lah mati nih gimana nih? Wis doa saja Tuhan Yesus. Ini iPad itu sudah hang terus, rusak. Udah kepenuhan. Saya difitnah. Habis difitnah saya ngucap syukur. Haleluya, terus ngucap syukur, berkati terus. Nah, tiba-tiba ada orang, ya ada uang kasih uang beli iPad. Gitu ya. Nikmati hidup. Nah, kemarin ada pendetanya tempat anak saya ini ya kebaktian. Saya lagi datang main ke tempat dia. Gimana Pastor? Saya heran dengan kamu. Mengapa kamu udah begitu rupa dicari-cari seluruh dunia, tapi kamu tetap tersenyum, tetap optimis. Saya kalau melihat orang-orang lain itu kok, waduh, saya bilang, loh, kita ini hamba Tuhan, cuman hamba. Kita ini punya bos. Ya, kita percaya sama bos kita. Bukan cuma sekali, 2 kali saya mengalami begini. Kan begitu. Menikmati. Menikmati apa yang kita imani. Masalahnya iman kita kebanyakan cuma klise di mulut doang. Nah, itulah. Haleluya. Semoga bisa ini ya, bisa dipahami gitu, Pak Kuryake.
Luar biasa. Terima kasih, Pastor. Dinikmati ya, dinikmati. Dinikmati, disiapkan ketika orang mau meninggal. Ya, Pak Timotius Imbang. Shalom, Silakan. Pastor. Shalom. Saya mau bertanya mengenai firman Tuhan yang saling berkaitan. Yang pertama, Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari Maaf, Pastor. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Lalu Lukas 17 ayat 24 sampai 25. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Saya mohon pencerahannya, Pastor, karena banyak domba Tuhan yang diambil dari ajaran ini setiap harinya. Dan yang paling fatal, mereka menyebut antikristus, bahkan Kristus palsu itu adalah pendeta, pastor, dan penatua. Demikian, terima kasih, Pastor. Sebentar, yang bilang siapa? Maksudnya mereka itu siapa? Ini ajaran dari Eastern Lightning. Eastern Lightning itu kilat dari timur. Itu gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kan begini, Pastor. Pastor kan pernah bilang, misalnya pastor menginjili orang Yahudi. Pastor kan membiarkan mereka tetap pergi ke sinagog ya, Pastor ya. Ya, kan saya sudah berbicara ke pastor bahwa saya waktu dari Muslim terus ke belajar Alkitab, saya tersesat di ajaran ini. Nah, sebenarnya saya juga ingin membantu mereka-mereka yang tersesat itu untuk kembali lagi, Pastor. Tetapi ibarat orang berenang ya, saya kan tidak bisa berenang, masa mau ngajari mereka berenang. Artinya begini, Pastor. Mereka sangat meyakini dua firman Tuhan ini, Matius 24 ayat 27, sama Lukas 17 ayat 24 sampai 25, itu adalah benar-benar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan sampai saat ini terus terang saya juga tidak keluar dari grup tersebut. Karena siapa tahu dengan pencerahan dari pastor ini, saya bisa mengajak lagi mereka kembali ke jalan yang benar. Karena apa ya, Pastor ya? Saya bukannya ini ya, setiap hari itu rata-rata kalau saya amati itu lebih dari 10 Pastor yang tersesat. Dan mereka rata-rata saya pikir seharusnya mereka pandai Alkitab juga, tetapi dibandingkan saya kan baru belajar ya. Kalau saya tersesat, saya maklumi gitu, Pastor. Tapi mereka itu cara berdoa mereka juga lebih pandai, cara penguasaan Alkitabnya juga lebih pandai, dan mereka setiap hari melakukan persekutuan. Setiap hari, Pastor. Setiap hari melakukan persekutuan lewat messenger. Jadi kalau saya gini saja, Pak. Kalau dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lain itu cuma tafsir saja, Pak. Kalau ngawur-ngawur tafsirnya, ya ini kalau saya nih, dalam teologinya saya. Kalau buat teologinya saya ini, orang karismatik juga ngawur loh. Walaupun saya dari teologi karismatik. Ya, dan ngawurnya itu bisa berbahaya loh malah. Dari riset saya pernah bikin riset ya. Itu sampai saya datengin Edi Prayitno, Menahem Ali, semua ustadz-ustadz mualaf itu. Terus saya bikin riset pribadi yang lain,
orang yang paling banyak murtad dari orang Kristen Protestan maksudnya ya, itu adalah orang karismatik. Karena dasar-dasar teologisnya nggak kuat. Di gereja cuma diajari gembor-gembor berkat, 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 perpuluhan, berkat, perpuluhan, kesembuhan, berkat, perpuluhan. Ya, wah, dapat duit miliaran. Kayak tadi saya cerita tadi kan, wih saya dapat berkat, bisa dikasih uang, ujuk-ujuk. Nah, saudara kan nggak tahu ada sebabnya. Saya khotbahnya cuma ujuk-ujuk aja, ada yang ngasih uang, nggak tahu sebabnya. Nah itu yang sales-sales gereja ini, dia tidak menceritakan dari mana uang itu atau bagaimana, ya kan? Bagaimana prosesnya? Ya pokoknya yang bagus-bagus saja. Di push up itu imannya jemaat. Akhirnya dia di push up-nya bukan dengan cara yang benar, tetapi dengan di push up seperti orang motivator-motivator yang di multi level marketing itu. Nggak tahu ininya prosesnya seperti apa. Nah, padahal lebih penting untuk pikul salib sangkal diri setiap hari, mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu lebih penting. Berkat itu cuma efek samping. Ya, oleh tadi saya bilang, oh Anda harus ngalami difitnah dulu. Ngalamin orang difitnah, ngalamin apa, jangan takut. Karena setiap kali kita difitnah, kita nikmati, kita mengucap syukur, ya Tuhan lihat. Tapi orang kan juga lihat, ya kan. Nah, itu jadi konsistensi itu penting. Itu. Nah, kalau masalah tadi gereja tadi Sinar Timur apa segala macam, kayak nama toko ya Sinar Timur. Ya itu cuman ini doang ya, cuman tafsir aja. Kalau dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, nanti kan dibenerin sendiri sama Tuhan. Jangan kita mau sok-sokan benerin, kita aja belum beres. Gitu. Kecuali kalau dia datang ke sini mau debat sama saya, jebreng ya saya garap. Nah, tapi kan nggak usah kita datang-datangin ke sana, tak benerin. Belum tentu saya yang bener juga. Belum tentu saya yang bener juga. Saya tadi bilang orang karismatik ini, loh, belum tentu saya yang benar. Tetapi hari ini saya yakin saya yang benar. Tetapi kan kalau kita mau jujur semua, saya belum pernah mati. Saya belum pernah masuk surga. Ya kan? Nah, ketemu Tuhan sudah, tapi waktu ketemu Tuhan Yesus nggak ngajari, oh itu saksi Yehova sesat, oh itu Sabelian sesat, oh itu Wanda sesat. Walaupun saya dari Trinitas, gereja Trinitas. Makanya saya nggak berani bilangin orang Wanda, Sabelian, saksi Yehova sesat. Ya, karena Tuhan Yesus nggak bilang sesat waktu ketemu sama saya. Ya, tapi disuruh apa? Rendah hati.